ini kita ketemu lagi, tapi kali ini kita akan ngebahas topik yang berbeda. Topik apa ya kira-kira? Jadi kita akan ngebahas tentang sosial media dan juga editing. Gimana sih caranya kita dapat audiens yang banyak, yang menarik. Apalagi kan sekarang Gen Z itu suka banget editan yang menarik supaya dia lebih sering menonton video kita. Nah makanya aku udah datengin satu narasumber yang dia tuh oke banget. Yuk lah kita langsung aja kenalin, ini dia Kak Syahrul. Hai Kak Syahrul. Halo Sobat Ngobar, halo Kak Bire. Halo Kak Syahrul, boleh dong kenalin dirinya? Oke, halo Sobat Ngobar, perkenalkan namaku Muhammad Syahrul Ramdhani. Aku mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Gunadarma. Oh, tapi Kak Syahrul gimana, baik gak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Bire sendiri gimana nih kabarnya? Aku baik, kalau udah lihat baik gak sih kira-kira? Baik banget sih, kayaknya udah semangat banget ya buat topik kali ini. Oh, super semangat dong. Nah, jadi nih Kak Syahrul, kan tadi kan aku udah bilang kan kalau aku tuh pengen ngebahas soal sosial media dan juga editing, karena kan kakak suka banget ngedit, terus juga kakak suka banget kan kayak sosial media, kayak how to schedule konten or something kayak yang menarik tentang sosial media itu kan. Nah, kali ini nih aku pengen nanya nih Kak, boleh nggak sih kakak cerita kayak pengalaman kakak di bidang sosial media dan gimana sih kerjanya tuh ngapain aja gitu loh? Oke, untuk pengalaman aku di bidang sosmed ada beberapa. Mungkin aku ngasih tahu dulu kali ya. Aku pernah jadi sosmed tuh di mana aja. Mungkin untuk sekarang ini aku jadi tim sosial media editorials di Lab TV yang sekarang lagi tayang nih di Lab TV. Terus kemudian sebelumnya juga aku pernah jadi head of social media atau kepala sosial media di Yotpad Indonesia. Terus juga pernah jadi video content creator di I Am Polyglot dan social media specialist di Teen Problems Indonesia. Oh, itu apa Kak yang ketiga? Oke, nah mungkin aku bakal kasih tahu job desk-nya masing-masing kali ya, karena sosial media dan editor itu beda. Kalau kita jadi sosial media specialist, kita nggak ngedit, tapi kita lebih ke menganalisis media sosialnya. Tapi kalau jadi editor, kita emang fokus ngedit. Mungkin aku bisa kasih contoh yang baru kemarin itu jadi head of sosmed di Yotpad Indonesia. Kalau teman-teman mau tahu, jadi Yotpad itu adalah sebuah platform atau komunitas di Instagram yang suka ngebagiin tentang anak muda. Namanya aja kan Yot ya. Tentang apa? Tentang mental health, terus juga self development, terus juga entertainment, inspirasi, pokoknya segala macam. Nah, aku sebagai head of sosmed itu tugasnya ngapain aja? Yang pertama adalah bikin content planner. Jadi di content planner itu isinya adalah yang pertama niche itu temanya, terus nanti anggota-anggota dari sosmed itu pada ngasih ide misalkan satu atau sampai 3 ide per bulannya gitu. Nanti di situ di content plan itu ada briefnya juga, kira-kira misalkan contoh tentang insecurity, nanti kita mau ngebahas apanya gitu. Nanti di content plan itu setelah kita dapat ide itu akan diserahin ke content writer untuk dibikin materinya. Kayak contoh misalkan idenya itu adalah gimana cara time management yang baik, nanti sama content writer itu dicari di lewat jurnal sumbernya, gimana sih cara time management yang baik. Setelah lewat content writer baru nanti didesain oleh graphic design. Jadi di content plan itu bukan cuma anak sosmed doang, tapi juga ketiga divisi itu bergabung, sosmed, content writer, dan graphic design. Makanya aku sebagai head ini nggak boleh yang namanya misunderstanding gitu. Dan ilmu aku di ilmu komunikasi ini kepake banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau belajar ilmu komunikasi boleh, anak Ilkom Gundar. Promosi. Ya, terima kasih loh udah promosi. Nah, itu mungkin sekilas ya. Terus juga aku sebagai head juga suka bikin namanya monthly report. Jadi kayak misalkan nih konten kita sebulan ini kira-kira dilihat atau dijangkau beberapa pengguna, terus juga kenaikan followersnya berapa. Itu nanti aku bikin PowerPoint untuk aku laporkan melalui Gmeet ke anggota-anggota Yotpad semuanya divisi, biar mereka tahu kayak gitu sih. Terus kalau untuk jadi editor mungkin ambil contoh ini kali ya di Lab TV sebagai editorials, itu aku kerjanya ya bener-bener full ngedit. Kayak misalkan nanti ada tim kreatif yang ngasih ide, nanti aku garap sendiri, terus aku dibikin konten. Oh, tapi kamu suka banget ngedit banget ya? Kamu anak suka banget editor banget gitu. Karena menurut aku kalau ngedit itu kayak kreativitas aku tuh dilatih gitu loh. Terus ide-ide aku yang mau aku tuangin tuh bisa di editan itu. Tapi gitu. ngedit pakai apa sih kalau boleh tahu? Nah, kalau aku ngedit biasanya pakai CapCut sih kalau yang ringan-ringan, kecuali
kecuali untuk ngedit film kali ya. Kalau film aku pakai Adobe Premiere Pro. Oh, tapi kamu ini nggak bisa bikin animasi juga ya? Bisa, animasi bisa. Oh iya, berapa animasi kalau di kamu biasanya? Apanya? Kamu bikin animasi, kamu budgetin nggak? Karena Oh, budgetnya. Animasi itu kan susah banget ya guys ya. Kalau di kamu berapa? Kalau misalkan gini, kalau animasi kan secara kita lihat itu kan gambar, hasil gambar ya. Kebetulan kalau gambar aku belum terlalu bisa. Biasanya kalau bikin animasi itu dari elemen-elemen yang udah ada yang free, nanti baru aku recreate jadi animasi kayak pakai transisinya kayak gitu. Oh, kayak misalnya ada orang Cuman aku emang nggak fokus ke animasi sih. Cuman emang kebetulan di semester 6 ini kan ada matkul produksi animasi ya gitu. Oke, nah tapi dari tadi cerita kamu tuh kayak kamu udah jadi kepala sosial Sosmed. media, terus juga kayak jadi editor, terus baik banget deh pengalaman kamu. Nah itu tuh kira-kira ada nggak sih hal yang motivasi kamu untuk mulai nih kayaknya gue tuh harus mulai untuk bikin konten di sosial media kayak gitu? Oke, untuk motivasi aku sendiri adalah mungkin karena pertama banget aku ketemu sama Yotpad ini, aku ngelihat kalau di Yotpad ini tuh seru banget karena ngebagiin banyak hal tentang anak muda. Kayak contohnya kan aku suka banget nih baca-baca untuk kita self improvement ya, kayak misalkan time management yang bagus atau kayak gimana. Nah, dengan apa ya, materi-materi yang dibagikan oleh Yotpad, aku tuh jadi termotivasi untuk bergabung menjadi bagiannya. Karena mungkin selain aku mengasah skill editing aku juga jadi dapat ilmu gitu. Karena kan secara nggak langsung aku tahu kan materi-materinya sebelum aku edit gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi itu sih yang bikin aku termotivasi untuk terjun di sosial media. Jadi mungkin dilihat dari sosmednya dulu, karena emang banyak kan sosmed dengan tema yang beda-beda. Kalau sosmed ini dia ngebahas tentang self development, kalau yang ini tentang bisnis gitu. Jadi mungkin balik lagi, kalau motivasi aku karena aku suka tema-tema tentang anak muda atau Gen Z gitu. Jadi aku itu yang bikin termotivasi. Oh gitu, tapi pernah nggak sih kayak ngeliat nih sosial media spesialis? Jadi kita kan pasti kan kalau sosmed itu kita punya gambaran nanti mau editannya kayak gini kayak gini. Walaupun kita brief ke graphic designer ya, ataupun kita minta ke content writer untuk dibikin kalimat. Ada nggak sih kadang kayak, aduh nggak kayak gini maksudnya, maunya tuh kayak gini. Tapi ketika kita baik nge-brief, itu tuh malah jadi kayak, aduh kayak gak enak gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Oke, kalau misalkan untuk dari segi editingnya gitu ya, setiap instansi atau organisasi itu kan punya design guideline-nya. Jadi kayak color palette-nya, mungkin kalau di Lab TV color palette-nya adalah ungu dan kuning. Terus juga punya fontnya apa. Jadi kalau untuk secara elemen itu kita sepakatin dulu kalau misalkan di sebuah instansi. Jadi jangan keluar dari design guideline-nya gitu. Tapi kalau misalkan untuk bukan untuk instansi gitu ya, aku ngedit sendiri. Mungkin untuk tugas video, kuliah itu ya aku full kreativitas aku aja. Oh kayak gitu. Nah, kira-kira nih Kak, menurut Kakak apa sih yang ngebedain nih konten yang viral sama konten yang mungkin banyak viewsnya juga, cuman dia nggak viral gitu loh, jadi nggak terlalu baik dibahas. Kira-kira apa tuh Kak? Itu gampang banget sih ngebedain konten viral dan nggak viral. Itu adalah seberapa konten itu menarik audiens. Ya kalau menarik pastinya viral, dan kalau nggak menarik ya pasti nggak viral. Tapi gimana caranya, yang jadi pertanyaan adalah gimana cara bikin konten yang menarik gitu kali ya. Nah, mungkin di sini aku bahas buat teman-teman gimana sih cara bikin konten yang menarik. Kita sepakat dulu, kita bedain kalau video itu ada dua bagian. Yang pertama visual dan yang kedua audionya. Jadi kalau misalkan visualnya bagus, audionya jelek ya nggak akan menarik ya. Nah, untuk visualnya itu ada 4 hal yang penting buat teman-teman yang mau tahu nih. Ada 4 hal penting. Yang pertama itu adalah hook. Oh iya, hook itu ya penting. Tahu kan? Aku setuju. Mungkin teman-teman nggak tahu, Syahrul, apa sih hook itu? Kalau dari pengertiannya, hook itu adalah potongan lirik gitu ya, buat yang potongan lirik yang lebih menarik untuk didengar. Tapi kalau misalkan dari sebuah video, hook itu seperti pembukaan untuk suatu video gitu. Betul, hook yang menarik. Jadi kalau hooknya menarik, pastinya videonya itu lebih viral. Betul. Nah, biasanya sebuah video, mungkin ini relate buat teman-teman yang ngeditnya untuk sosial media kayak TikTok, Reels, itu tuh kita harus mengambil 3 detik pertama attention public. Jadi biar 3 detik ini tuh ketika audiens ngeliat, dia tuh bakal stay lagi terus gitu. Karena kalau dia stay, itu akan di reach lagi algoritmanya ke 1000 views, ke 10.000 views, ke 100.000
100.000 views kayak gitu. Jadi kita harus memikirkan 3 detik pertama video ini gimana caranya biar menarik. Contohnya coba gimana Kak Syarul hook. Contohnya itu misalkan teman-teman jadi beauty influencer gitu ya, suka bahas skincare. Mungkin teman-teman bisa kayak gini, jangan pakai micellar water tapi pakai ini. Itu kan orang-orang penasaran kan. Iya. Kenapa nih micellar water? Apakah bahaya? Ternyata isinya adalah kalau micellar water, kalau buat acne prone skin mungkin micellar water kurang cocok. Lebih baik cleansing oil atau cleansing balm kayak gitu. Jadi itulah yang bikin orang tuh mau stay, karena kalau misalkan dia stay 3-5 detik itu bakal kehitung sama TikToknya atau sama Instagramnya kalau dia itu telah meninggalkan jejak. Apalagi ditambah dia nge-likes, terus juga tinggalin komen dan bahkan share, itu bakal diatasin lagi algoritmanya, jadi lebih viral lagi. Gitu. Itu pertama itu adalah hooknya, jadi harus dipikirin ya teman-teman. Terus yang kedua adalah elemen keselarasan elemen. Kan di video itu ada teks, ada animasi ya kan. Nah, kalau misalkan emang dari instansinya pengen color desain guideline-nya serba warna ungu, ya kita harus mengikuti juga gitu. Jangan sampai di sebuah video tiba-tiba ada teks warna merah, warna hijau, warna kuning, kan pusing ya ngeliatnya. Nggak nyambung ya, nggak sesuai. Bener, nggak sesuai. Terus juga animasinya kalau emang mau yang 3 dimensi, semuanya 3 dimensi gitu. Yang kayak ada shadow-nya gitu. Jadi harus sesuai, itu sih yang kedua. Terus yang ketiga adalah color grading. Mungkin itu penting banget. Penting banget. Ini mungkin relate buat teman-teman yang ngedit film kali ya. Betul. Kayak ketika lagi scene-nya sedih, mungkin bisa lebih dibiruin. Gitu. Terus kalau lagi happy, saturasinya dinaikin, jadi lebih cerah gitu. Itu mungkin color grading. Tapi kalau buat aku untuk TikTok dan Reels, aku nggak pakai yang aneh-aneh sih. Color gradingnya cukup lebih jernih aja, lebih cerah aja kayak gitu. Terakhir nih untuk visualnya adalah diekspornya itu harus yang 4K. Emang sih memakan memori banget. Iya, tapi karena gini, ketika kita mengupload ke sebuah platform, itu tuh dia secara nggak langsung akan menurunkan standar kualitasnya. Resolusinya akan turun. Jadi kalau kita udah jelek gitu ya, makin turun makin jelek lagi gitu. Aku kira 1080 paling gede. Tapi kalau di CapCut itu ada yang 4K, walaupun emang ada, tapi gede banget. Lama banget jadinya. Iya, betul, lama banget sih. Tapi kan kalau misalkan buat di TikTok doang kayak 1 menit, ya nggak sebegitu lama lah dibandingkan untuk bikin film gitu ya, atau short movie gitu. Nah, audionya terakhir. Audio lupa. Aku lupa banget. Kalau misalkan visualnya udah menarik, audionya kurang kan nggak menarik juga ya. Biar menarik. Biasanya orang-orang tuh mikir kayak audio, cuma nambahin musik doang, nggak segampang itu. Kadang aku melihat nih konten yang audio aslinya tuh kecil, musiknya tuh kegedean. Itu kan nggak nyambung banget kan? Nggak sinkron. Jadi kita harus memikirkan fade out dan fade in-nya. Ketika masuk musik itu lebih pelan, ketika di pertengahan mungkin dikencengin, dan di akhir juga dipelanin gitu. Dan mungkin terakhir itu sound effect-nya, kayak misalkan kalau lagi happy, twing gitu kan, sound funny atau sound sedih, gimana itu segala macam dipikirin sih biar pas. Gitu. Tapi kalau dari kamu sih, kamu bahas banyak banget ya. Jujur aku baru tahu kalau kayak bikin hook yang menarik itu kayak gini tuh caranya gimana, karena ada visual dan juga audio. Aku baru tahu banget kalau audio itu juga termasuk penting, karena selama ini kan paling cuma kayak di CapCut yang geser fade in fade out, padahal ada grafik yang bisa kita atur. Itu teman-teman harus manfaatin. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih dari semua aplikasi yang tadi kamu sebutin ya, kayak Premiere dan juga CapCut, dari 2 ini yang paling kamu favorit dan kamu kayak bakal pakai ini terus tuh yang mana? Kalau dari 2 itu, yang karena aku editor Reels gitu ya, aku seringnya CapCut. Kalau Premiere itu kan lebih berat ya, jadi aku sangat rekomendasi buat teman-teman yang ngedit short movie atau yang lebih panjang lah gitu. Kalau misalkan yang tipis-tipis 1 menit 5 menit itu di CapCut udah cukup. Apalagi teman-teman pakai langganan yang pro ya. Wah, itu fiturnya banyak banget sih yang kebuka, bagus. Iya, emang sekarang semua udah pada pro sih. Betul. Nah, Kak Syarul, tadi kayak kita udah bahas-bahas soal kayak social media dan juga kayak editing yang menarik kayak gimana. Nah, sekarang nih aku mau masuk ke game nih, tapi itu nanti ketika selesai iklan dulu, karena abis ini kita mau iklan dulu. Dan teman-teman stay tune karena kita akan bahasin game yang seru banget. Bye. Hai semuanya, balik lagi
lagi sama aku Bire di Ngobar. Nah, di segmen kali ini kita akan bermain game yang seru banget nih. Oke, Kak Syahrul. Jadi, Kak Syahrul udah siap belum main game ini? Siap. Nah, ini adalah Kak Syahrul tuh bakal milih satu dari ada dua pilihan. Kak Syahrul pilih satu, terus dijelasin alasannya apa. Oke. Nah, yang pertama, aku mau tanya nih, kakak lebih pilih melakukan sesuatu editing sesuai kemauan sendiri atau dari arahan atasan? Kemauan sendiri. Iya. Alasannya karena kalau editing menggunakan kemauan sendiri gitu ya, lebih lebih kreatif sih. Jadi editingnya tuh lebih kayak videonya juga lebih bervariasi. Terus kan kalau misalkan biasanya nih ya, ide kreatif itu suka muncul ketika kita lagi ngedit. Betul. Kayak oh ini kayak kurang ini. Kalau udah ada arahan, apalagi kayak udah detail banget ya briefnya, harus pakai font ini, ntar transisinya ini ya udah nggak apa-apa. Cuman boring aja kalau disuruh pilih ya kemauan sendiri. Betul, karena lebih bisa ini nggak sih, otak lebih main kreatif lagi. Betul banget. Apalagi kan kalau ngedit kadang kita kan maunya begini tapi nggak sesuai kan, kayak aduh, nggak boleh lagi. Jadi harusnya yang biasanya kalau dari atasan tuh biasanya yang biasa aja gitu. Biasa aja, emang biasanya kan kalau atasan taste-nya tuh yang kayak profesional aja gitu ya. Jadi ya kita ikutin aja lah. Padahal kalau Gen Z itu maunya yang ini nggak sih, yang rame, yang menarik, banget, terus juga lebih apa ya, dia maunya lebih yang colorful, terus jadi juga lebih yang hidup. lucu. Betul. Nah, jadi yang kedua, Kak Syahrul tuh pilih ngelakuin editing video pakai Premiere atau pilih CapCut? CapCut. Tadi alasannya karena ya lebih simple aja. Kalau CapCut itu aku bisa ngedit di kereta. Karena kan by the way rumah aku di Bogor, terus kampus di Depok. Oh, jauh banget ya? Bener-bener jauh banget. Jadi kayak selama di perjalanan nih di kereta ya, daripada gabut, jadi kita ngedit aja. Pakai HP? Pakai HP. Oh, nggak panas itu? Enggak, kebetulan nggak panas. Oh iya. Jadi kayak lebih simple, terus juga kalau misalkan udah sedikit selesai kan ntar di rumah tinggal diselesain gitu. Kalau aku soalnya kalau ngedit pakai HP panas banget. Iya. Kebetulan aku HP-nya ada dua. Oh iya. Jadi ada yang khusus ngedit gitu loh. Oh iya. Oke, Kak Syahrul, jangan ketawain aku gitu dong. Sekarang aku mau tanya, Kak Syahrul nih tadi kan HP kan. Aku mau tanya Kak Syahrul pilih HP atau pakai laptop? Alasannya apa? Pakai laptop sih, karena kalau laptop tuh lebih enak. Kan kalau HP kan screen-nya kecil. Jadi kalau HP ya buat ketika lagi bosen atau gabut aja di kereta ngeditnya. Tapi kalau ngedit utamanya aku di HP. Tapi sebenarnya pengen sih di iPad ya. Jadi doain aja bisa beli iPad. Amin, ya kita doain bareng-bareng ya. Amin. Tapi kamu sholat gak? Kalau kamu sholat kan bisa. Sholat dong. Oh, berarti takutnya kamu gak sholat, kita udah doa kamu gak sholat. Oke. Aku mau tanya nih, Kak Syahrul selama jadi editor nih, lebih pilih editing foto desain atau editing video? Video. Kenapa? Karena alasannya kalau misalkan video itu kan panjang durasinya, nggak semuanya di satu scene itu dikasih elemen. Iya. Jadi lebih enak aja gitu. Sedangkan kalau foto mungkin kalau foto itu lebih ke poster kali ya. Iya, poster. Nah itu tuh aku nggak punya sense of kreativitas yang tinggi banget supaya elemennya balance gitu. Aku nggak sih, susah gitu. Aku perlu belajar lagi. Jadi kalau poster itu kan elemennya kita sesuai banget ya. Karena kan cuma ada di satu ini doang, satu visual doang. Sedangkan kalau video itu kan banyak durasinya. Jadi aku lebih pilih video sih. Kalau video tuh ini nggak sih kayak kita tuh misalnya mau taruh si ini tapi di scene pertama nggak cukup, kita bisa taruh di berikutnya. Betul. Jadi kreativitas kita juga lebih banyak. Kalau di foto kan kayak poster satu kita harus taruh semuanya. Taruh semuanya, terus juga harus balance gimana biar enak dilihat. Nah itu aku kadang kayak aduh kayaknya kurang ini. Jadi aku pasti harus belajar lagi. Jadi sih. keramaian bener. Nah, kalau misalnya nih Kak Syahrul lebih suka ngikutin template kalau editing video ya, atau bikin sesuatu yang baru, atau Kak Syahrul sendiri yang nyiptain itu tuh? Biasanya aku template tapi aku modif lagi. Misalkan aku terinspirasi video dari orang gitu ya, aku modif lagi pakai sesuai kreativitas aku pastinya gitu. Kalau bikin jedak-jeduk itu bikin? Oh, jedak-jeduk aku nggak pernah bikin sih, cuman pakai template aja. Karena buat ya seneng-seneng aja, iseng-iseng. Oh, tapi template orang enggak? Template orang. Enggak. Oh, tapi sering bikin jedak-jeduk. Editing jedak-jeduk. Gak pernah, gak bisa. Oh, gak bisa. Gak bisa kalau jedak-jeduk ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau belajar pasti bisa sih. Cuman kalau jedak-jeduk
duduk sih kayak lebih buat sama teman-teman atau kalau ada yang sound yang lucu ya mungkin pakai gitu, nggak yang kayak diniatin gitu sih. Oke. Tapi kamu lebih pilih ngedit sendiri atau ngedit bareng-bareng sama teman? Oh, ngedit sendiri. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan rame-rame tuh, karena kan semua orang punya kreativitasnya masing-masing ya, nggak bisa dituangin sekaligus dalam satu scene gitu. Gini, mungkin ada beberapa tipe yang kayak dalam satu video dipecah ada segmen 1, segmen 2, segmen 3. Nah, kalau dibagi-bagi kayak aku segmen 1, dia segmen 2, ini segmen 3, boleh lah, masih boleh, masih ditoleransi, cuman nggak rekomendasi karena nanti takutnya setiap segmen tuh jadi jomplang. Tapi yang lebih nggak rekomendasi adalah segmen 1 diedit bareng-bareng. Aku itu nggak sih, kurang. Jadi kalau bisa sih ya udah satu video semua segmen itu diedit satu orang aja gitu. Biar lebih selaras, juga balance. Beda pemikiran ya? Betul. Takutnya dia emang tipenya kayak gini ngeditnya, aku kayak gini. Jadi kayak mending kamu video A ya udah sampai beres, dia video B sampai beres kayak gitu sih. Lebih prefer kayak gitu. Iya sih. Soalnya kadang ada juga tuh editor yang kayak dia ngebagi kayak misalnya kamu segmen 1 sama ini ya, ini sama ini. Ya itu masih ditoleransi lah, tapi aku nggak rekomen sih gitu. Tapi kadang ada juga ya orang walaupun kita temenan sama orang ini ya, terus kita dikasih job desk sama editor, tapi kadang pemikiran tuh sama nggak sih kalau kayak gitu? Kalau misalkan udah ada desain guideline-nya ya pasti bakal sama, karena kan fontnya udah ditentuin juga, color palette-nya juga udah ditentuin. Jadi ya bisa ada kemiripan lah, tapi tetap setiap orang tuh kayak ada ciri khasnya gitu pasti deh itu kalau di desain. Tapi kamu bikin cover juga nggak sih Kak kalau misalkan di Reels itu? Kalau di Reels kadang bikin cover, kadang ada juga yang apa namanya tim apa namanya? Iya, bukan. Tim apa? Konten kreator. Apa formnya tim apa? Konten kreator. Iya, konten kreatornya itu juga ada yang kayak dia tuh cari ide sekaligus bikin desainnya buat covernya gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan aku lagi free, kadang aku gitu. Jadi kita ganti-gantian aja sih. Saling membantu. Betul. Ya. Oke. Tapi kamu nih lebih suka ngedit di rumah atau kamu ngedit di luar, kayak di coffee shop ataupun di mana gitu? Kalau misalkan sebenarnya lebih enak di rumah, karena kan kalau video tuh bisa diulang-ulang ya. Kalau misalkan pakai headset pegel. Tapi kalau misalkan lagi suntuk, biasanya aku di coffee shop. Tapi kalau di rumah ngantuk nggak sih? Kan ada kopi. Iya, gitu. ya ampun. Tapi kan Harus. pasti ngantuk nggak sih? Soalnya walaupun ada kopi, aku juga beberapa kali ngedit kan tugas-tugas kuliah gitu. Nah, itu tuh malah jadi ngantuk. Oh, aku tuh ada cara-cara sendiri kalau misalkan mau ngedit. Nah, sebelum ngedit. Gimana caranya? Sebenarnya ini cara aku aja sih. Biasanya aku kalau mau nugas atau mau ngedit itu tuh aku harus karaokean dulu. Iya, jadi kayak dengerin lagu dulu, karaokean, biar terus minum kopi, terus juga ruangannya harus dingin. Itu sih biar lebih semangat ngeditnya, jadi nggak ngantuk. Kayak Tapi gitu. kalau karaokean dulu tuh ngaruh ya? Ngaruh, jadi kayak lebih happy, tapi jangan yang galau ya lagunya. Tapi berapa kali dalam seminggu ngedit tuh berapa kali? Kalau misalkan lagi banyak banget bisa 3 kali. Wah, dalam Tugas-tugas, iya apalagi aku di semester 6 ini di ilmu komunikasi Gunadarma, aku semester 6 ini matkulnya full ngedit sih, full video poster sampai ke bener-bener kecapean. Tapi ya banget loh itu loh. harus diperjuangkan ya semester 6 ini. Berarti otak kamu lagi bersinar banget tuh soal Waduh, gitu. ya jadi harus banyak cari referensi sih gitu. Tadi udah cari referensi? Udah. Oke, kamu lebih pilih cari referensi pakai Pinterest atau kayak dari kan Pinterest ada Reels ya maksud aku, terus kayak atau dari video TikTok orang? Kalau misalkan Pinterest tuh kayak buat cover sih biasanya, atau ada beberapa elemen yang dari Pinterest juga. Tapi kalau misalkan buat kayak apa ya namanya, kayak desain videonya atau kayak alur videonya itu aku biasa lihat TikTok. Kayak gitu. BTW kamu tuh buka joki nggak sih, joki gitu? Bisa, tapi ya mahal ya. Loh. Karena lagi sibuk gitu. Iya, aku nggak joki kok, aku selalu mikir. Maksud aku tuh, kamu buka joki nggak? Kalau kamu buka joki, kamu tuh biasanya menawarkan di Twitter atau di kayak by temen aja gitu. Aku sebenarnya nggak pernah kayak spesifik buka joki, nggak pernah. Cuman kalau ada yang minta bantu, aku bantuin dan dia suka yang ngasih gitu. Jadi aku nggak tarifin sih. Kayak kamu suka banget ngedit ya kelihatannya. Suka. Kalau di hire misalnya jadi editor, misalnya mau banget. kamu dipilih misalkan jadi editor televisi atau jadi editor brand terkenal banget. Kamu pilih mana? Satu. Brand. Pilih Aku brand. lebih suka di brand sih daripada di industri televisi. Walaupun ya suka juga, cuman kalau disuruh pilih ya lebih ke brand, karena menurut aku kalau brand itu apalagi aktif di sosmed itu tuh editingnya tuh bisa lebih keluar lagi gitu dibanding itu kamu yang TV. banget.
Iya. Kalau TV mungkin kayak Kalau TV kan nggak mungkin tiba-tiba ada animasi cekut-cekut iya, gitu kan, iya. kurang gitu. Kamu tau gak sih editan yang kayak beberapa podcast di YouTube yang menarik, Iya. kayak contoh aku sebut podcast misalnya BBK gitu. Nah itu kan podcast editingnya menarik banget Menarik kan. banget. Nah kamu bisa ngedit kayak gitu? Bisa dong. Apa sih yang aku nggak bisa? Oh, apa sih yang nggak buat kamu? Asik. Jadi velocity dulu dong. Iya. Ini edit juga nanti aku minta ya sekalian. Oke. Gimana editnya biar bisa kayak patah-patah gitu? Ya itu dikasih speednya ya, mungkin speednya lebih direndahin, terus juga dikasih space biar jadinya patah-patah. Kamu ahli banget loh soal edit gitu. Aku soalnya beberapa kali kayak belajar ngedit pun masih susah banget. Kamu awal mula dari mana sih? Dari YouTube apa dari gimana? Aku tuh dulu awal mula dari TikTok. Sebenarnya kalau tahu Musical.ly, tau gak sih? Oh tahu. Ya. Dulu aku bikin. Iya itu kan kalau Contohnya. Musical.ly itu kayak yang transisi banget ya. Itu mikir yang kreatif banget. Itu tuh aku sebenarnya anak Musical.ly banget. Oh kamu berarti bikin. Ada. Ya sebenarnya bukan kayak gitu sih, aku lebih yang kayak transisi yang di kaca, di mirror iya, yang oh. sek gitu, Iya, yang itu dari cepat. situ langsung. Itu yang kayak bikin orang tuh jadi lebih kreatif tuh itu sih. Anak music itu emang kreatif banget, keren semuanya. Nah Sobat Ngobar, tadi udah aku sharing-sharing nih, Kak Syarul juga udah kasih tau kita, terus aku juga udah dengerin yang menarik banget nih tentang sosial media, terus tips and triknya, dan juga Kak Syarul udah pilih yang mana sih. Tapi sebelum aku closing nih, Kak Syarul, harapan Kak Syarul apa nih untuk misalkan untuk kedepannya tuh apa? Kalau harapan ya pastinya aku bisa jadi editor di perusahaan besar. Amin. Banget ya. Terus ya itu sih harapannya. Kalau rencana mungkin ya mengambil semua opportunity yang ada. Oke, aku doain semoga banyak ya Kak Syarul. Nah teman-teman, itu adalah harapan dari Kak Syarul. Semoga itu bisa tercapai ya. Terus semoga teman-teman juga bisa tercapai. Dan kita akhirin dulu sesi ngobrol kali ini. Oke, aku Bire, aku pamit undur diri. Dan aku Syarul. Bye. Get my expectations so high when I know you drop me all down low and fully hit the floor and forget how to breathe again. This used to be my favorite part in the world.